Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Fabio Di Giannantonio mengaku sangat penasaran dengan kuda besi tunggangannya di musim depan Desmosedici GP25. Di Gia yang kini sedang menjalani proses pemulihan cedera bahu menyempatkan diri untuk hadir di sesi tes Barcelona. Di garasi VR46 ia memanfaatkan waktunya untuk mengamati Michel Pirro yang menggantikan posisinya. Dan menariknya, rupanya Ducati dan VR46 sengaja tidak memberikan informasi apapun ke Di Gia. Dilansir dari Paddock GP, pembalap asal Italia ini pun merasa sangat penasaran dengan bagaimana motor baru Ducati yang akan dikendarainya musim depan. Meski tidak mengetahui bagaimana feeling para pembalap terhadap motornya, Di Gia tahu ada beberapa hal baru yang ada di motornya, terutama soal komponen-komponen baru yang dites dan juga kepastian bahwa GP25 akan lebih baik dari GP23 yang dikendarainya musim ini. Usai balapan MotoGP Barcelona 2024 berakhir, Enea Bastianini mengungkapkan kekesalannya kepada Alex Espargaro yang dianggapnya sengaja menghalangi lajunya di MotoGP Barcelona. Alhasil, Bastianini pun kehilangan banyak momentum dan membuatnya hanya bisa mengakhiri balapan di posisi ketujuh. Di sisi lain, Marquez berhasil finish kedua pada balapan tersebut, yang juga membuatnya berhasil mengakhiri musim di peringkat ketiga dengan 6 poin lebih banyak dari Bastianini. Atas hasil ini, Bastianini pun harus merelakan peringkat ketiga klasemen akhir MotoGP 2024, sekaligus kehilangan uang senilai 900.000 euro atau senilai 15 miliar rupiah. Fermin Aldegar langsung mencuri perhatian usai gagal melakukan latihan start di tes pramusim Barcelona. Dalam tes ini, Aldegar menjalani 58 lap dan jadi rider tercepat ke-20 dengan catatan 1 menit 40,564 detik, tertinggal 1,761 detik dari sang tandem Alex Marquez yang jadi rider tercepat. Adaptasinya termasuk mulus, tetapi ia jadi sorotan saat memecahkan kaca fairing pada sesi latihan start usai tes berakhir. Aldegar terlihat mengaktifkan rear right high device sebelum berupaya lepas landas di trek lurus sirkuit Barcelona. Nyatanya helmnya terbentur fairing dan kacanya pecah. Hal ini kabarnya disebabkan tinggi badan Aldegar yang mencapai 181 cm, termasuk tinggi untuk seorang rider MotoGP. Pecco Bagnaia merasa senasib dengan Marc Marquez terkait kegagalannya mempertahankan rentetan gelar juara dunia MotoGP. Bagnaia sukses menjuarai musim 2022 dan 2023. Namun ia harus kehilangan titelnya usai kalah dari Jorge Martin di musim ini. Dan menariknya, hal yang sama juga pernah dialami Marquez yang menjadi juara dunia pada 2013 dan 2014. Ia lalu kehilangan titel bergengsinya pada 2015 yang diraih oleh Jorge Lorenzo. Usai kekalahan tersebut, Marquez pun bangkit dan berhasil memenangi 4 kejuaraan secara beruntun. Fakta itu ternyata membuat Bagnaia menjadi termotivasi. Ia bertekad untuk mengurangi kesalahan-kesalahan saat balapan dan sangat yakin bisa mengembalikan nomor 1 ke fairing depan Desmosedici GP miliknya. Pecco Bagnaia kembali menentang penggunaan tim radio pada MotoGP seperti yang dilakukan di Formula One. Di sesi tes pramusim Barcelona kemarin, terlihat tes rider Ducati, Michel Pirro memakai perangkat radio tim yang terhubung ke garasi Ducati. Melihat pengujian tersebut, Bagnaia pun menanggapi dengan nada penolakan. "Saya sudah mencoba sistem komunikasi tapi belum siap. Tidak berhasil, saya tidak bisa mendengar apa-apa dan juga kabel yang menghubungkan kedua perangkat itu sangat mengganggu saya. Ini bisa berbahaya, jadi saya akan mencobanya lagi jika sudah siap." Direktur Teknik Ducati Corse Mauro Grasili lega mendengar Marc Marquez langsung menyukai motor Desmosedici GP25. Marquez mendapat kesempatan menjajal GP25 pada tes pasca musim MotoGP Barcelona.
Pada tes tersebut, The Baby Elio finish di urutan keempat. Usai tes, Marquez pun memberikan umpan balik yang terdengar positif, di mana ia merasa motor anyarnya itu cukup bagus dan jauh berbeda ketimbang Ducati Dismissed di GP23. Mendengar hal tersebut jelas melegakan untuk Grasili, sebab tujuan utama tes tersebut bagi Marquez adalah untuk mengetahui seperti apa perasaan sang pembalap dengan motornya. Lebih lanjut, Grasili semakin senang melihat Marquez langsung berbincang intens dengan Bagnaia terkait performa motor, sebab kedua juara dunia MotoGP itu terlihat bisa bekerja sama sebagai kesatuan. Pedro Acosta mendapat kesan positif usai menggeber prototipe motor barunya, KTM RC16 versi 2025. Pada tes yang digelar di Barcelona itu, Acosta berhasil menduduki peringkat ke-9 dan tertinggal 0,768 detik dari Alex Marquez. Meski punya kesan positif, kepada Speedweek Acosta ingin kuda besinya punya lebih banyak tenaga. Saya mencoba 4 atau 5 fairing berbeda, sementara Brad fokusnya adalah pada elektronik. Saya puas karena kami mampu menarik beberapa kesimpulan penting di bidang aerodinamika. Ini adalah jalan baru bagi kami. Kesan pertama saya positif. Saya ingin lebih banyak tenaga, lebih banyak latihan, lebih dari segalanya. Jika kami meningkatkan traksi dan memiliki motor yang lebih stabil, saya akan senang. Luca Marini mengaku kecewa dengan performa prototipe motor Honda RC23V untuk MotoGP musim depan. Adik dari Valentino Rossi itu mengakhiri sesi tes di Barcelona dengan menempati peringkat ke-18 dengan ketertinggalan lebih dari 1 detik atas Alex Marquez yang menjadi pembalap tercepat. Hasil ini tentu membuat Marini kecewa, lantaran motor barunya itu tidak mengalami perubahan dan tidak lebih cepat dari motor tunggangannya di musim 2024. Saya menguji banyak hal baru, termasuk prototipe yang akan menjadi basis di tes Sepang nanti. Namun motor ini tidak lebih cepat dari yang kami gunakan di akhir musim kemarin. Ada beberapa hal positif, tetapi kelemahan motor ini masih sama. Luca Marini menilai bahwa sosok test rider baru Honda, Alex Espargaro, bisa membawa perubahan besar untuk mereka di musim depan. Dilansir dari Speedweek, menurutnya Espargaro mampu memberikan masukan yang berarti untuk pengembangan RC23V, meskipun dia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan motor Honda yang terkenal sulit. Saya senang Alex bisa membantu kami, terutama dengan hasil yang ia dapatkan di penampilan perdananya di Barcelona. Dia cepat di sirkuit ini dan bisa memberikan masukan berharga. Rasanya terlalu dini untuk berharap banyak sebelum Sepang. Mungkin kami baru akan melihat langkah besar pada pertengahan musim. Fabio Quartararo sukses menjalani operasi pada lengan kanannya. Ya, agar bisa tampil fit 100% di musim depan, rider asal Prancis itu memutuskan untuk tidak membuang waktu setelah tes resmi MotoGP pertama dan menjalani operasi pada lengan kanannya untuk mengatasi beberapa masalah yang dikeluhkannya pada akhir tahun ini. Lewat media sosial pribadinya, Quartararo mengabarkan bahwa operasi yang dilakukan pada lengan kanannya berjalan dengan baik. Dengan selesainya operasi tersebut, kini fokus El Diablo akan tertuju pada pemulihan penuh agar dapat kembali ke lintasan dalam kondisi prima. Lewis Hamilton sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama atau FP1 Formula One GP Las Vegas 2024. Pembalap asal Inggris ini diikuti oleh sang tandem George Russell di posisi kedua dan pembalap McLaren Formula One Team Lando Norris di posisi ketiga. Berikut hasil FP1 dan FP2 Formula One GP Las Vegas 2024.